waktunya ya saudara sekalian. Ya, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan saudara sekalian, yang mana kita perlu untuk memiliki otoritas untuk mengelola berkat Tuhan saudara sekalian. Kita perlu memiliki otoritas atas berkat Tuhan, saudara. Ya, apa itu berkat Tuhan saudara sekalian? Berkat Tuhan adalah semua karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Kristus, saudara sekalian. Berkat Tuhan adalah semua karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Kristus, saudara sekalian. Ya, kita baca, Aristo bacakan di Lukas 16 ayat 10, Aristo. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar, saudara sekalian. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita dapat dipercaya dengan perkara besar. Dan kalau kita tidak setia, kita bagaimana akan dipercaya untuk perkara besar? Pasti tidak bisa dipercaya, saudara sekalian. Jadi berkat itu berbagai macam ya, saudara sekalian. Berkat itu adalah seperti berkat kesehatan, berkat kita punya keluarga, berkat mempunyai anak, saudara sekalian, mempunyai suami atau istri, mempunyai keturunan, berkat dipakai Tuhan, saudara sekalian, juga berkat mempunyai pekerjaan dan berkat mempunyai apapun yang kita mau ya saudara sekalian, seperti misalnya dana atau kekayaan atau apa, tapi besar atau kecil yang kita dapat itu semuanya berkat daripada Tuhan. Bahkan seperti nafas pun ini adalah berkat daripada Tuhan, saudara sekalian. Jadi berkat Tuhan adalah semua karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia, ya, melalui Kristus, saudara sekalian, ya. Jadi berkat itu berbagai macam, saudara sekalian. Jadi dalam konsep pengelolaan berkat Tuhan, saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita harus ketahui, saudara sekalian. Hal yang nomor satu, untuk kita memiliki otoritas, kita harus mempunyai otoritas ya atas berkat ini, saudara sekalian. Berkat-berkat Tuhan yang kita ada, saudara sekalian, kita harus memiliki otoritas untuk dapat mengelola berkat Tuhan dengan baik ya, saudara sekalian. Satu, kita harus mengerti bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Aristo, bacakan Kejadian 12 ayat 2, Aristo. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya saudara, jadi kita diberkati adalah untuk menjadi berkat. Tuhan menghendaki agar kita bisa menjadi berkat atas sesama kita, saudara sekalian, juga atas pelayanan pekerjaan Tuhan untuk tuaian jiwa-jiwa. Karena Tuhan telah memberkati kita, saudara, kita diberkati, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita memberkati sesama kita, memberkati bait Allah atau gereja, atau juga memberkati tuaian-tuaian jiwa, penginjilan ya saudara sekalian. Setelah kita diberkati, kita harus memikirkan kebutuhan sesama kita, saudara sekalian. Ya, kita berkat Tuhan itu diberikan bagi orang yang murah hati, saudara sekalian. Ya, Tuhan menjanjikan kepada kita, kalau kita murah hati maka kita akan diberkati, saudara sekalian. Seperti di Amsal 22 ayat 9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin, saudara sekalian. Ya, jadi Tuhan mau orang-orang mengalami kasih Tuhan melalui kita yang diberkati, dan akhirnya mereka akan dapat dimenangkan bagi kerajaan sorga, saudara sekalian, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya saudara. Jadi Tuhan mau orang-orang mengalami kasih Tuhan melalui kita yang diberkati ini, saudara sekalian ya. Ya, bagian kita ya saudara sekalian, kita memberkati itu, kita nanti kelak
akan mempunyai harta yang kekal yang menjadi bagian kita di sorga sebagai upah ya saudara sekalian. Ya, hal yang kedua dalam hal mengelola, kita mempunyai otoritas dalam mengelola berkat Tuhan, kita tidak menjadi hamba uang saudara sekalian. Aristo bacakan di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara sekalian. Hal yang kedua yang harus kita miliki otoritas ya saudara sekalian dalam mengelola berkat daripada Tuhan, kita tidak menjadi hamba uang, saudara sekalian. Kita tidak boleh menjadi budak uang ataupun dana yang kita punya, saudara sekalian. Kita harus jadi pengelola harta, saudara sekalian. Bukan dana atau uang yang memperbudak kita, saudara sekalian. Karena di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara sekalian. Kita tidak boleh memperhamba diri kepada apapun selain kepada Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, saudara sekalian ya. Harta di dunia ini pada akhirnya akan ditinggalkan, saudara sekalian. Ya, seperti di 1 Timotius 6 ayat 7. Coba Aristo bacakan 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya pulang ke sorga, ya ke akhirat kita tidak membawa apa-apa. Waktu lahir juga kita tidak membawa apa-apa. Begitu pula kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak membawa apa-apa, saudara sekalian. Ya. Jadi harta di dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan, saudara sekalian. Tetapi yang kita tidak akan kita bawa, saudara sekalian, ke sorga adalah hati yang takut akan Allah, saudara sekalian. Yang akan kita bawa dan akan memperoleh harta sorgawi yang sejati, saudara sekalian. Hati yang takut akan Allah yang akan kita bawa dan menjadi harta yang sejati di sorga, saudara sekalian. Ya. Hal yang ketiga, saudara sekalian, yang kita perlu, saudara, untuk kita mengerti bahwa kita harus mempunyai otoritas dalam untuk mengelola berkat Tuhan, saudara sekalian, adalah berkat kekayaan yang kita punya adalah titipan Tuhan, saudara sekalian. Aristo tolong bacakan Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Lukas 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hal yang ketiga yang kita harus tahu ya, kita harus mengerti untuk kita mempunyai otoritas dalam kita mengelola berkat Tuhan yang kita punya, saudara sekalian. Kita harus mengerti bahwa kekayaan adalah titipan Tuhan, saudara sekalian. Kaya atau dana yang kita punya adalah titipan Tuhan kepada kita dan digunakan terutama untuk kemuliaannya, saudara sekalian ya, untuk yang memuliakan Tuhan. Jadi janganlah menggenggamnya sebagai milik kita sendiri, saudara sekalian. Kita jangan hidup seperti orang yang tidak beriman ya saudara, yang tidak punya Tuhan. Jangan sampai kita tuh menumpuk harta atau memburu harta atau dan menumpuknya seolah-olah tidak ada Tuhan yang memelihara kita dan memperhatikan kita, saudara sekalian. Ya,
menyimpan uang adalah sebuah kebiasaan atau invest ya, misalnya itu adalah kebiasaan yang baik sebetulnya sekali dan bijaksana untuk kita berjaga-jaga untuk pengeluaran yang tak terduga atau misalnya untuk hari tua dan sebagainya, dan merupakan tanda kita berdisiplin dalam hidup saudara sekalian ya. Kalau kita invest, kita menyimpan, kita menabung saudara sekalian. Kita lihat coba Aristo baca Amsal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Demikian firman Tuhan. Ya. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi kita harus menabung, harus invest, itu adalah disiplin hidup yang baik untuk hari tua atau untuk pengeluaran tak terduga. Dan kita belajar dari semut. Semut yang di dalam musim panas karena dia rajin menyimpan makanan di musim dingin mungkin ini ya, karena di musim panas menyediakan makanannya di musim panas. Saudara sekalian, artinya kalau musim panas mereka mungkin kurang makanan ya saudara sekalian. Jadi dia tapi menyediakan makanan di musim panas, artinya di musim dingin dia banyak makanan saudara sekalian ya. Dia bangsa yang tidak kuat tapi bekerja sama untuk menyimpan makanan. Kita belajar dari semut saudara sekalian. Bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas saudara sekalian. Nah, kita juga manusia yang dikasihi oleh Allah, yang mana Allah mendandani kita saudara sekalian. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, kata Tuhan Yesus ya kepada kita semua, bahwa kita, sedangkan gini ayatnya ya, Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia, maksudnya Yesus atau Allah, akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kita dalam menyimpan atau kita dalam invest atau itu jangan terlalu menumpuk dan terlalu takut saudara sekalian, seolah-olah tidak ada Tuhan ya yang memelihara kita atau Tuhan yang memperhatikan kita saudara sekalian. Yang penting di sini adalah hindari ketamakan ya saudara sekalian. Jangan tamak karena segala yang kita punya adalah milik Tuhan. Tuhan yang punya kuasa memberi dan Tuhan yang akan punya kuasa mengambil sewaktu-waktu saudara sekalian ya. Jadi kita harus tahu kita punya otoritas dalam mengelola berkat ya Tuhan yang kita terima ya, kita ada berkat kekayaan yang kita punya adalah sebetulnya titipan daripada Tuhan saudara sekalian. Hal yang keempat saudara sekalian, Aristo bacakan Amsal 12 ayat 22 Aristo. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan. Amsal 12 ayat 22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya, alias Tuhan berkenan kepada orang yang setia, saudara sekalian. Hal yang keempat yang kita perlu dalam kita punya otoritas dalam mengelola berkat Tuhan ya saudara sekalian, kita harus mengerti kita perlu kesetiaan kepada Tuhan saudara sekalian. Kita perlu setia kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus pribadi, kepada kehendaknya dan kepada ajarannya saudara sekalian. Jadi misalnya bekerja, berusaha atau berbisnis itu baik saudara sekalian. Tetapi yang tidak baik adalah menghabiskan waktu untuk bekerja, berusaha dan berbisnis sehingga lupa Tuhan, sehingga tidak ingat Tuhan, tidak nempel dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan misalnya, tidak berdoa dan tidak berdoa bersama, apalagi sampai tidak beribadah saudara sekalian ya. Ya, pekerjaan baik saudara sekalian dan Tuhan menghendaki kita untuk bekerja. Berdoa dan bekerja ya sebetulnya, tapi bekerja kita baik karena untuk penghidupan kita saudara sekalian ya. Dan kita juga mau melayani misalnya juga itu bekerja, pelayanan pekerjaan Tuhan kita melayani ya, kita bergerak ya saudara sekalian. Tetapi pekerjaan yang Tuhan kehendaki, Aristo bacakan di Yohanes 6 ayat 29. Aristo. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah
Demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 26. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki ya saudara sekalian. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya percaya kepada Yesus. Jadi kita boleh berusaha bekerja dan mati-matian boleh, tapi tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus percaya kepada Yesus dulu. Nanti Roh Kudusnya Tuhan akan menuntun kita saudara sekalian dalam kita bekerja ya saudara. Gitu. Kehendak Tuhan dalam hidup kita ya seperti di Yohanes 6:29 tadi, yaitu kita mempercayai anak Allah di dalam Yesus Kristus ya sebagai utusan Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa saudara sekalian. Itu yang Allah inginkan utama ya, yang kita kerjakan saudara sekalian. Untuk menumbuhkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh lepas dari doa, dari membaca firman, dan mengingatnya dan melakukannya saudara sekalian, dan juga beribadah. Jadi kita tidak akan salah saudara sekalian dalam hidup ini, dalam mengelola berkat daripada Tuhan saudara sekalian ya. Jadi hal yang kita perlu ya, yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa kita harus mempunyai otoritas dalam mengelola berkat daripada Tuhan. Hal yang pertama bahwa kita diberkati untuk memberkati ya, untuk jadi berkat saudara sekalian. Hal yang kedua, kita tidak menjadi hamba uang. Hal yang ketiga saudara sekalian, berkat kekayaan adalah titipan daripada Tuhan. Dan hal yang keempat, perlu kesetiaan kepada Tuhan saudara sekalian ya. Kalau tidak setia saudara sekalian, maka sia-sialah semuanya, karena sebetulnya berkat itu berasal daripada Tuhan saudara sekalian. Semua berkat berasal daripada Tuhan. Jadi kita minta dan kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan diarahkan dan akan dituntun saudara sekalian kita semua saudara. Saya akan bersaksi saudara sekalian, saya memang dalam hidup, dari muda saya, dari saya menikah, ya sebenarnya dari SD saya sudah diajarkan menabung ya saudara sekalian oleh sekolah saya di SD Cokro Aminoto ya di Menteng saudara sekalian. Dan di situ tiap murid uang jajannya sebagian ditabung saudara sekalian. Jadi sudah dari SD kecil itu terlatih ya saudara untuk menabung sehingga sampai besar ya. Kemudian saya menikah dan kemudian saya dari uang tabungan saya itu ya saudara, ya saya coba-coba beli tanah ya di Bintaro Jaya 1 waktu itu DKI Jakarta, dan booming ya saudara gitu. Naik ya, kalau harga properti itu naik ya saudara sekalian. Sehingga saya bisa invest ya saudara. Kemudian saya menikah dengan Papa Regi dan mempunyai anak yang kedua yaitu Aristo, yang pertama Andira umur 11 bulan saudara sekalian, sudah bisa jalan tata-tata, dan kemudian Aristo, saya masih mengandung Aristo kira-kira di umur 8 bulan, karena Andira dan Aristo bedanya 13 bulan ya saudara sekalian. Andira lahir bulan Juni, Aristo lahirnya bulan Juli tahun berikutnya saudara sekalian ya. Nah, saya mempunyai pengalaman, ada seorang ibu, saya sudah berkali-kali ya menceritakannya, bahwa ada seorang ibu orang kaya saudara sekalian, tetapi hidupnya mewah-mewah ya, hidupnya mewah-mewah dan begitu wah sekali lah pokoknya ya itu. Sehingga dia terbelit dengan hutang saudara sekalian, dengan entah itu bank, entah apa saya tidak tahu, tetapi sudah jadi gosip saudara sekalian di antara detailment penjual obat ya saudara sekalian. Karena apotek beliau saya beli ya karena bangkrut gitu, dan jalan kembali waktu saya bangun bersama Pak Pariaji, dan kemudian kami mendengar dari detailment bahwa beliau bangkrut saudara sekalian. Ya, memang beliau memberi lihat kepada saya rumahnya, kemudian kamar mandinya dari emas, saudara, benar-benar dari emas ya, bukan dari kuningan-kuningan seperti sekarang begitu ya. Betul-betul dari emas, katanya dari Amerika. Ya saya masih muda, masih umur 20-an ya, iya aja gitu. Nah tapi kemudian dia bangkrut saudara sekalian ya, bangkrut, dan akhirnya
saya cuma dengar gosip tadinya, dan kemudian betul-betul ibunya datang ke rumah saya, saudara sekalian. Nah itulah waktu saya hamil ya, Aristo Abid yang kedua. Nah kemudian tiap minggu dia minta pinjam pada saya 400.000 untuk makan. Dia bilang, Eti, tante sekarang gak punya apa-apa lagi, bangkrut habis semuanya Eti. Itu tante berharap Eti pinjami tante 400.000 untuk makan katanya. Ya saya kasih saudara, karena saya sudah dengar dari gosip-gosip yang ada. Dan kemudian minggu depannya lagi datang lagi saudara sekalian. Ya karena dia ibu-ibu, saya anak kecil yang umur 21-22 tahun ya saudara. Yang gak bisa jawab gitu ya, saya kasih. Akhirnya tiap minggu berapa bulan ya kira-kira gitu dia pinjam terus sama saya 400.000. Akhirnya saya cerita sama ibu saya cerita sama Papa Reji, kata Papa Reji, ya bisa bilang dong gitu, dicicil atau gimana gantinya, kata Papa Reji. Ya tapi Papa Reji tidak begitu memikirkannya ya gitu, tapi ibu saya, Eti bukan begitu caranya gitu. Ibu saya agak marah-marah kepada saya, bukannya semua apa-apa dikasih ke orang gitu. Tapi ya saya nggak bisa ngomong saudara sekalian. Nah akhirnya karena terdesak juga, lama-lama banyak nih kapan gantinya gitu. Zaman dulu dolar masih berapa ya saudara, masih berapa ratus gitu rasanya. Itu uang 400.000 dulu besar saudara sekalian. Ya saya akhirnya terdesak, saya bilang sama ibu, itu tante, ini pinjaman yang terakhir ya, saya kasih pinjaman yang terakhir ya tante. Tante nanti ganti dulu deh gitu ya, tante ini. Iya dia bilang, ya, saya pikir iya sudah ya gitu. Minggu depan datang lagi saudara sekalian. Datang lagi, saya pikir saya keluar dikasih tahu pembantu, saya kasih keluar, saya gandeng anak saya yang pertama perempuan, Andira baru bisa tatah-tatah jalan ya saudara sekalian. Dan saya hamil yang kedua, tante itu datang saudara sekalian. Dia bilang, dia bawa pisau saudara sekalian. Dia bilang, Eti, tante tetap butuh 400.000. Kalau Eti nggak kasih pinjam, tante tusuk perut tante biar tante mati di sini. Dia bilang begitu. Waduh, suster saya langsung lari ke belakang, saya ambil cari pembantu laki untuk ngawal, dan semua pembantu pada mengelilingi kami. Dan akhirnya saya masuk kamar, saya tendeng anak saya, dan kemudian saya ambil 400.000, ya saya kasih ke dia kembali juga ya gitu ya. Jadi cuma dalam hati saya, kalau saja ya sudah dia pergi, habis itu ya pembantu saya memang habis itu mungkin bertindak, nggak kasih dia masuk lagi ya, habis itu soalnya nggak ada lagi saudara sekalian. Nah dalam hati saya, kalau dia kalap saudara sekalian, misalnya saya bilang katakan, aduh tante misalnya berat dong tante, ini kok terus-terusan misalnya saya ngomong gitu. Kita nggak tahu kalau dia kalap ya saudara, kalau dia bilang dia mau nusuk dirinya sendiri, kalau dia mau nusuk dirinya sendiri, tapi kalau dia tusuk saya yang lagi hamil atau dia tusuk anak saya, waduh, nggak ada ini hari ya saudara sekalian ya. Gitu. Jadi saya pikir dari itulah saya mendapat pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya, dari muda saya sudah punya pengalaman yang sangat berharga. Disitulah saya mulai, biarpun saya ada uang, saya sederhana saudara sekalian. Saya tidak mau mewah-mewah. Saya tidak mau di hari tua saya seperti itu. Di usia 55 tahun tante itu saudara sudah tidak punya apa-apa. Yang kerjanya minta-minta dan pinjam-pinjam sama orang saudara sekalian. Sedangkan ada anaknya, ada suaminya, ada keluarganya saudara. Nah, disitulah saya sampai 40 tahun saya sederhana saudara sekalian. Saya baru menikmati ya, saya waktu itu 40 tahun itu saya invest, nabung, invest, dan portofolio ya saudara sekalian. Tapi tidak ngoyo ya, apa adanya, tapi ya itu gift lah dari Tuhan Yesus pada saya. Dari saya belum mengenal Tuhan Yesus dan kemudian saya di dalam Tuhan Yesus. Ya terutama sesudah kita rajin perjamuan kudus itu lebih kelihatan lagi ya gitu kemajuannya gitu saudara sekalian ya. Dan kemudian
di usia 61 tahun saya baru berani menikmati, saudara sekalian, karena saya lihat Pak Pariaji udah usia dan kemudian pelayanan, dan saya beli mobil yang bagus buat Pak Pariaji, dan kemudian ya jadi saya juga nikmati ya saudara sekalian, nikmati. Karena kita juga punya karunia menikmati, karena saya lihat tabungan saya, invest saya sudah cukup lebih daripada harusnya ya saudara sekalian, kelebihan lah gitu, jadi saya nikmati. Tapi saya tetap banyak memberi kepada gereja Tiberias, banyak memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat lain juga, banyak memberi kepada orang-orang yang biasa saya beri dari dulu saudara sekalian, yang mana ditukar orang yang sudah berhasil, misalnya seperti anak-anak angkat ya, atau apa gitu, anak-anak asuh gitu ya, ditukar saudara sekalian. Saya sampai sekarang masih gitu, masih ada orang yang mengelola saudara sekalian. Saya tetap, jadi saya tidak buat diri saya sendiri ya saudara sekalian. Memang kita diberkati untuk jadi saluran berkat saudara sekalian. Terutama untuk gereja Tiberias Indonesia, saya tidak mikir-mikir, apapun saya tidak mikir-mikir gitu. Jadi, tapi yang saya ada yaitu semakin hari semakin diberkati saudara sekalian ya, semakin hari, dan terutama yang saya minta adalah juga gereja Tiberias diberkati dan seluruh jemaat gereja Tiberias diberkati Tuhan. Saya minta begitu, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat materi ya saudara sekalian, itu semuanya akan tercukupi oleh jemaat gereja Tiberias. Itu selalu doa saya saudara sekalian ya, terutama juga sehat ya saudara sekalian, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, karena kita juga mau berguna dalam hidup ini, bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita mau berguna bagi Tuhan dan bagi sesama saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian, kita perlu punya otoritas ya saudara sekalian dalam mengelola berkat Tuhan, yaitu satu, ya kita harus mengerti bahwa kita diberkati untuk jadi berkat. Kedua, kita tidak menjadi hamba uang. Ketiga, berkat kekayaan adalah titipan dari Tuhan. Dan keempat, diperlukan kesetiaan kepada Tuhan. Selamanya ya, selama hidup setia kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Demikian saudara sekalian, marilah kita bersama semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian juga kita selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi dan perlindungan bagi kita saudara sekalian. Dan selama hidup ini kita berjuang saudara sekalian untuk kita tercatat namanya di kerajaan sorga saudara sekalian. Jangan sampai terhapus nama kita dari kerajaan sorga. Kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Allah. Dan kita hidup menyenangkan Allah. Semoga kita semua akan bersama-sama berkumpul di sorga. Amin saudara sekalian. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Agus.